carrier, pembawa begitu ya. Jadi untuk dapat dikirimkan apa namanya satu poin ke poin yang lainnya gitu kan. Di sini ada demode, kemudian di sini ada message-nya, kemudian di sini ada carrier-nya gitu ya. Seperti itu ya, frekuensi carrier, di sini ada frekuensi message. Nah, ini adalah antena juga ya. Antena di sini adalah RX, di sini adalah TX begitu ya, transmitter dan receiver. Agar dikirimkan bisa jarak jauh begitu, maka harus didemodulasi gitu. Nah, suara manusia, voice, data gitu ya, video streaming dan seterusnya didemodulasi. Frekuensi carrier ini siapa? Ya tergantung Anda pakai teknologi apa. Kan begitu ya. Apakah pakai teknologi 3G, 4G, Wi-Fi, itu beda-beda. Ya, begitu. Nah, kemudian itu dikalikan sebenarnya. Jadi pengalikan dua buah sinyal lalu dikirim ke antena. Nah, jadi jadilah sinyalnya namanya ST biasanya. Oke, kita lanjut. Ini sedikit apa namanya rumusnya apa sih? Nah, rumusnya modulasi yang pertama yang dikenal adalah konvensional amplitude modulation ya. Eh, Konvensional amplitude modulation. Di sini adalah rumusnya. Sebentar, saya coba stop share dulu. Dia apa direktur 3 ya, yang ini harusnya, yang tadi rektur keempat kan kemarin. eh, nah ini dia. Ada yang namanya apa? Ada yang namanya double sideband suppressed carrier modulation gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah singkatan double sideband. Jadi sinyal frekuensinya ada dua ya, seperti itu ya, amplitude modulation. Jadi gimana sih? Kita lanjutkan. Di dalamnya ada apa? Kita sudah bahas mengenai communication system, apa itu komunikasi, apa kerugian-kerugiannya apa, begitu ya, seperti itu ya. Kemudian apa impairment-nya apa, begitu ya. Eh, Kemudian apa analog modulation-nya seperti apa, gitu kan. Dan ini communication. Nah, hari ini kita akan bahas ini. Nah, tadi slide yang awal itu slide yang ini ya, slide untuk pekan depan. Kemudian ada SSB, single sideband, apa FM modulation, angle modulation, dan efek noise, gitu kan. Nanti setelah UTS fokusnya ke digital modulation. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Eh, Oke, modulasi apa? Modulasi adalah proses mengkonvert data kepada sinyal radio, gitu kan, dengan menambahkan carrier. Nah, tadi ya, di sini ada modulator ya. Modulator di sini seperti itu. Ini bisa audio, data, tone, dan seterusnya. Di, di sini ada carrier ya. Di sini ada TX, di sini ada RX receiver ya, begitu kan. Ada di demodulator, kemudian di sini ada apa namanya carrier lagi ya, RF carrier, gitu kan, seperti itu. Nah, proses pengirimannya tentu saja apa? Nah, ini biar sederhana, maka kita anggap audio dan video dan seterusnya biasanya kita anggap digampangkan dengan kosinus ya. Sinyal kosinus apa omega T di sini kan seperti itu, di sini cos omega T, di sini apa omega F gitu kan, frekuensi message apa carrier gitu kan, omega CT, di sini omega message, di sini akan jadi sinyal eh, apa namanya ST begitu kan. Sinyalnya seperti apa sih sinyal yang dikirimkan gitu ya. Ingat, sinyal yang dikirimkan ke antena adalah sinyal analog ya, begitu kan sih, bukan sinyal digital. Nah, bentuk sinyalnya seperti apa? Nah, akan kita bahas. Kenapa sih dia bisa dikirim secara wireless begitu kan? Jadi di dalam ilmu elektro nggak ada masalah mau wire atau wireless gitu ya. Yang penting powernya nyampe kan begitu. Ya kayak misalkan kita ngobrol gitu kan secara langsung dari si A gitu kan, si A ngobrol dengan apa namanya si B gitu ya, seperti itu kan.
apa namanya, walaupun berdekatan, powernya nyampe. Di sini kan ada P apa namanya, P input, di sini ada P out lah, katakanlah begitu. Ketika jaraknya nambah jauh, gitu kan, tadi kan jaraknya mungkin hanya 1 meter gitu ya, di sini jadi 3 meter lah, katakanlah seperti itu. Nah, ini kan wireless nih sebenarnya. Nah, apa, maka powernya dinaikkan kan begitu. Powernya dinaikkan. Agar apa? Agar message-nya diterima oleh siapa si receiver kan begitu ya. Nah, maka apa? Maka di sisi ini si receiver apa si transmitter harus mengirimkan power. Jadi masalahnya dia mau pakai kabel atau enggak? Enggak ada masalah mau pakai apa. Tinggal nanti atenuasinya berapa gitu kan, pantulannya berapa, tinggal dihitung aja. Dan itu memang hitungannya sudah apa rigid ya, artinya sudah bisa begitu kan. Nah, apa jadi masalah kok nggak ada kabelnya? Ya nggak apa-apa, yang penting powernya diterima kan begitu. Biar nambah jauh lagi gimana kan begitu kan? Biar nambah jauh lagi misalkan 100 meter. Nah, ini sulit gitu kan? Nggak mungkin dia apa namanya teriak-teriak. Kalau tadi kan bisa teriak nih gitu kan. Nah, orang pakai alat bantu namanya toa kan begitu ya, seperti itu ya, pakai toa dan seterusnya. Jadi bisa nyampe. Nah, kalau misalkan jaraknya lebih jauh lagi gitu kan, 100 kilometer. Nah, gimana tuh? Gimana caranya? Dia nyampe jarak misalkan 100 kilometer, nggak mungkin pakai toa kan begitu ya. Apa toanya mau segede apa gitu kan untuk mengirimkan informasi dari satu titik dengan jarak 100 kilometer, nggak mungkin. Nah, maka salah satunya cara adalah dipindahkan frekuensinya. Ini kan frekuensinya audio nih, pakai tahu audio. Ini kan walaupun jauh dia akan merusak apa daerah sekitarnya kan jadi apa ya peka kan gitu kan apa ya budek lah dalam tanda kutip ya apa terganggu gitu ya. Mau jarak lebih jauh maka dijadikanlah frekuensi carrier namanya. Makanya ada yang namanya carrier 3G, 4G gitu ya. Seperti itu kan. Nah, ini frekuensi kerja sebenarnya. Dia bersuara di frekuensi 400 kilohertz gitu kan, di voice-nya di frekuensi 4G, misalkan 4G di 3,5 gigahertz. Nah, frekuensi ini dipindahkan dulu ke 3,5 gitu ya. Kenapa? Karena apa? Karena seperti yang saya bilang, manusia itu tidak bisa mendengar di 3,5 gitu kan. Ini bayangkan aja kalau misalkan kita bisa mendengar frekuensi kerja 3,5. Wah, ini atau di frekuensi kerja WiFi gitu kan. WiFi kan 2,4 ya, 2,4 GHz. Wah, ini kalau telinga kita bisa mendengar di frekuensi ini, oh peka sekali gitu kan. Karena apa? Karena ya sinyalnya berseliweran kan begitu ya, seperti itu. Cuma masalahnya kita hanya diberi diberi apa? Diberi indera dari 20 sampai 20 kilohertz gitu kan dan cahaya ya, cahaya pada cahaya tampak. Oke, lanjut. Maka satu-satunya cara adalah dimodulasi. Modulasi dengan Wi-Fi kah, dengan 3G, dengan 4G. Modulasi itu apa? Dikali bahasa sederhananya. Dikali sinyal. Sinyal dikalikan dengan sinyal. Begitu ya. Seperti itu. Nah, ini dia apa namanya pengalinya ada 3 buah jenis modulasi gitu ya. Jadi proses menumpangkan sinyal informasi terhadap carrier gitu ya. Ini adalah informasi, ini adalah carrier ya. Apa message biasanya namanya MT. Di sini adalah carrier biasanya namanya CT. Di sini adalah sinyal namanya ST. Sinyal inilah yang akan dikirimkan ke antena. Begitu ya. Ada 3 jenis, AM modulation, FM modulation, dan PM modulation. Oke, satu-satu. Kenapa modulasi dipergunakan? Karena tadi ya, apa namanya, ada beberapa alasan. Jadi, agar suitable dengan transmisi kanalnya. Oh, misalkan kalau pakai optik, maka modulasi ke optik. Kalau pakai WiFi, maka pakai ke WiFi, gitu kan. Apa untuk mempermudah radiasi perambatan begitu ya seperti itu ya dan tentu saja meningkatkan kecepatan transmisinya begitu kan seperti itu. Nah, apa namanya mereka atau apa informasi bisa 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 apa dikirim langsung sebenarnya ya tanpa tanpa dikonvert dulu. Cuma kan sekarang sudah zamannya di digital ya. Ini kita akan bahas juga digital modulasi.
Apa yang bisa informasi apa sih yang apa namanya yang biasa dikirim ya sama ya suara, musik, image, video begitu kan, video call dan seterusnya ya. Dan karakteristiknya beda-beda gitu kan. Tentu saja bandwidth yang paling besar adalah video call ya di sini ya. Jadi karena kenapa? Karena dia merupakan time frame ya. Kalau kita lihat apalagi gambarnya adalah gambar berwarna kan, di sini kan akan ada 3 buah layer begitu ya, seperti itu kan RGB kan, ada R, ada green sama ada blue kan begitu kan. Di sini ada pixel-pixelnya berapa kali berapa pixel dan seterusnya. Itu akan sangat butuhkan bandwidth sangat sangat besar. Pak, bisa nggak ngirim ngirim gambar pakai audio AM gitu kan? Bisa, cuma sangat lama kan begitu. Karena apa? Karena bandwidthnya kecil kan begitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Bisa ya di sini ada audio, color video dan seterusnya lah. Objective modulation, nah ini dia apa yang akan dimodulasi biasanya sinyal ya, sinyal namanya MT. Pertama adalah untuk menghindari noise, si persamaannya. Ini modulasinya eh, ini ya tadi sudah dibedakan modulasi ada AM, ada FM dan ada analog modulation. Kita akan bahas yang sebelah sini. Nah ini hari ini. Oke, masuk ke nah ini dia apa namanya di dalam modulasi ya ada namanya carrier ya. Nah, ini rumus kos-kosan ya. Cosinus gitu ya. Seperti itu CT sama dengan AC cos 2V FC. Di sini adalah amplitude modulasi gitu ya. Amplitude, amplitude, carrier. Ini bentuknya apa? Yo sinyal ini sinyal apa? Sinyal sinusoidal ya, kosinusoidal gitu kan karena di elektro ya terkenalnya atau dikenal ya kita sinyalnya sinyal elektrik ya di sini berarti VT kan begitu ya di sini adalah T mungkin second. Nah kemudian eh, kemudian di sini amplitude adalah sinyal MT begitu kan seperti itu maka hasilnya apa sinyal yang akan dikirimkan apa rumusnya oh ini CT ya sudah jelas tadi carrier amplitude power amplitude carrier fase dan seterusnya. Nah, ini rumusnya. Ini dia rumusnya UT gitu ya, seperti itu kan. Eh, Message dikali carrier begitu ya, seperti itu ya. Message-nya apa, carrier-nya apa. Jadi apa? Ini dia rumusnya adalah saya langsung bikin aja gitu kan. UT sama dengan message MT dikali CT kan begitu ya. Sama dengan message ya. Di sini ingat tadi CT-nya tadi kan begini nih modulator, di sini ada frekuensi carrier, di sini ada data kan gitu kan, frekuensi message. Maka masuk ke antena. Nah, di sini bilangnya UT ya, UT. Di sini apa namanya? Di sini bilangnya CT. Di sini bilangnya MT. Oke, kita punya nih MT-nya apa? MT sama dengan apa? Tadi AM cos 2pi FMT gitu kan. Kemudian CT sama dengan AC cos. Kenapa pakai cos? Biar gampang. Nah, itu kan namanya soal ya. 2pi FCT gitu kan. Dicari message-nya, dicari sinyal yang akan dikirimkan ke antena. Yuk tinggal dikali. Kan begitu ya, sama dengan AM gitu kan dikali cos 2pi FMT gitu kan dikali AC cos 2pi FCP. Nah, ini dia. Jadi udah inilah sinyal yang akan dikirimkan ke antena. Nah, ini saya tulis ulang lah manual. Oke, seperti itu. Kalau ini kan terlalu disingkat ya, dia MT-nya nggak ditulis di sini ya. Sama aja hasilnya. Nah, AC ya kali kayak perkalian kos ya, kos kali kos dan seterusnya. Oke, maka apa? Maka biasanya frekuensi message itu lebih kecil ya. Frekuensi message lebih kecil dari frekuensi tempat dia dikirimkan begitu kan. Isi message-nya seperti ini, carrier-nya begini, sinyalnya begini. Ini contoh ya, contoh dari MT. Ini contoh dari CT, ini contoh dari UT.
begitu kan. Tadi mesinnya begini, sinyal modulatornya gimana, kemudian sinyal yang dikirimkan begini. Inilah sinyal yang dikirimkan ke antena, yang dikirimkan pakai antena Anda, begitu ya. Seperti itu, antena AM dan seterusnya. Bentuknya sinyalnya seperti ini. Di dalam sinyal ini terlihat ada dua buah sinyal sebenarnya. Jadi yang pertama adalah yang rapat, gitu kan. Yang kedua adalah yang ini ya, yang apa? Yang longgar kan begitu ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang pertama adalah sinyal yang dalam kan begitu ya. Hmm, yang ini. Jadi ada dua sinyal. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini spektrumnya bagaimana? Ini nggak usah diinikan lah ya. Ini kerjaan orang matematik begitu kan. Kita terima aja lah begitu kan bahwa akan menghasilkan kalau Anda pernah belajar Fourier transform ya, ada di mata kuliah matematik ya kalau nggak salah mata kuliah matematika teknik atau di kalkulus 2 mungkin apa akan menghasilkan eh, spektrum gitu ya seperti itu. Spektrumnya akan ada dua gitu kan. Jadi kalau Anda apa ini adalah spektrum gitu kan. Oh, suara manusia apa 300 sampai 3.400. Ini suara gitu kan. Telinganya berapa? 20 sampai 20 kilo kan begitu ya. Nah, itu spektrum sebenarnya tuh. Kilohertz 20 kilo gitu ya. Nah, ini dia. Nanti ada lagi dan seterusnya di sini. Nanti ada lagi di sini gitu kan. Apa di sini ada WiFi gitu kan. Seperti itu ada lagi 3G gitu kan dan seterusnya. Ini ada spektrum. Nah, ternyata dengan perkalian langsung akan menghasilkan dua buah spektrum gitu ya. Lower band dan side band, lower band dan upper side band. Jadi ini ternyata boros, makanya namanya dual side band, dual sisi apa namanya? Dual sisi band pita ya, begitu ya, seperti itu. Atau dengan kata lain adalah untuk mengirimkan 2 kHz, 2 kHz gitu ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan ini misalkan 4 kHz, dibutuhkan berapa? Dibutuhkan ternyata dua kali. Di sini 4, di sini 4, 8 gitu ya. Jadi totalnya adalah 8 dan itu merugikan bagi Telkom ya. Jadi apa namanya? Kan bagi telekomunikasi apa frekuensi itu adalah jalan raya begitu ya, seperti itu. Sepanjang apa? Nah, itu apa namanya? Itu bergantung jenis modulasi yang dipergunakan. Ini modulasi yang paling sederhana ya. Nah, ini dia kalau kita lihat spektrum itu seperti apa. Ini kalau kita sebarkan gitu kan, maka akan ada dua buah spektrum. Yang pertama yang sebelah sini, yang kedua yang sebelah sini. Inilah carrier-nya ya, seperti itu. Nah, spektrum dari double sideband. Nah, ternyata ini dari MATLAB simulasi, nanti kita akan coba ya simulasinya ya. Apa Anda juga kalau bisa coba ya ngoprek-ngoprek mumpung masih tingkat-tingkat awal begitu ngoprek MATLAB, tapi kalau lebih lebih advance dari MATLAB sih sebenarnya bagusnya Python begitu ya, seperti itu ya. Ini zaman saya belum ada Python ya. Kemudian di sini ada terlihat ada dua buah spektrum ya, sisi sisi apa sebelah kiri gitu kan, sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Oke, ini contoh sebuah apa frekuensi domain representation. Sebuah sinyal mengirimkan 5 kHz gitu kan. Transmit frekuensinya 980 kilo. Upper sidebandnya berapa? Ya tinggal ditambahin. Lower sidebandnya berapa? Tinggal ditambahin. Bandwidthnya dua kalinya. Nah, ini perhatikan. Dia mengirimkan dia mengirimkan sinyal 5 kHz doang gitu ya, tapi membutuhkan bandwidth dua kali. Boros ya gitu ya. Jadi ternyata kalau misalkan kita mempunyai mobil atau kendaraan, misalkan mobil lah lebarnya misalkan 2,5 meter, dia membutuhkan jalan 5 meter begitu ya, ya separuhnya tuh kosong kan begitu dan itu kan boros ya begitu. Kita lanjutkan. Nah, spektrumnya gimana? Nah, ini dia tadi ya sudah ya dijelaskan ya, maka akan menghasilkan dua buah spektrumnya ya. Apa Ini persamaan powernya seperti apa? Ternyata powernya adalah selevel dengan apa namanya amplitude kuadrat dikalikan power message ya. Ada korumusnya. Nah, ini dia. Tadi berarti bandwidthnya dua kali bandwidth sama dengan 2B gitu ya. Seperti itu. Powernya berapa gitu ya.
Powernya adalah AC kuadrat dikalikan power dari message dibagi dua. Ini rumusnya. Rumusnya kenapa kayak gini? Oh, terima aja lah ya. Ini orang matematik yang ngoprek kayak begini. Nah, di sini jadi yang diperhatikan dalam sebuah sistem modulasi yang pertama adalah bandwidth-nya jadi berapa. Yang kedua adalah power-nya gimana. Gitu kan. Nah, ini ya. Jadi yang pertama adalah bandwidth-nya. Oh, bandwidth-nya jadi dua kalinya. Merugikan nggak? Merugikan banget. Begitu kan. Kan efek manusia tuh kalau bisa gitu ya. Jalan 2 meter bisa pas buat lewat kendaraan 2 meter. Atau bisa bila perlu jalan 2 meter gitu kan kendaraan atau 3 meter lah kendaraannya bisa bisa lewat gitu ya 3 meter. Nah, misalkan di sini 3 meter gitu kan. Nah, ini kan kendaraan ke belakang ya gitu ya. Nah, ini kan keinginan manusia kan misalkan jalannya 3 meter gitu kan. Gimana caranya biar lewat eh, apa kendaraan yang 6 meter bisa nggak gitu kan? 3 meter bisa lewat nggak? 6 meter bisa gitu ya. Standing begitu kan cuma ada satu doang. Jadi miring kendaraannya ya. Kendaraannya miring jadi standing, nah itu bisa. Nah itu dikenal dengan OFDM gitu kan. OFDM yang Anda kenal buat di 4G biasanya. 4G dan 5G sudah menggunakan OFDM. Jadi memang itu rapet banget sinyalnya ya. Karena bandwidth itu mahal ya. Dia harus harus bayar ke negara ya. Oke, tadi nah ini dia demodulasinya gimana? Nah, demodulasi maka tinggal dikalikan ini sisi receiver ya. Rx gitu kan. Tadi kan di sini UT nih. Nah, ini kan nyampe maka tinggal dikalikan kembali ya. Di sini jadi UT, di sini jadi jadi RT ya, receiver. Nah, ini dia RT. Ini adalah RT sinyal receiver dikalikan jadi ternyata untuk demodulasi kita kalikan dengan sinyal yang sama kembali. Begitu. Maka dihasilkan sinyal yang aslinya. Oke. Nah, ini idealnya lah seperti inilah gitu ya, seperti itu. Oke, demodulasi seperti ini hasil. Oke, ini beberapa catatan ya bagaimana cara mendemodulasi. Baik, sebelum masuk ke demodulasi lebih jauh, kita akan coba buka MATLAB-nya ya. Ini dia, saya udah siapkan ya. Ini dia, perhatikan. Eh, ya nggak gede ya. Kelihatan kan ya MATLAB-nya ya, seperti itu ya. Hello? Terlihat Bapak. Lihat, Pak. Kelihatan Pak. Baik, terima kasih. Nah ini dia, misalkan frekuensi message-nya seperti ini gitu kan, atau saya copy aja lah. Saya copy, ini paste ya. Misalkan di sini ada message-nya cuma satu gitu kan. Nah ini dia, eh, nah ini dia. Nih, frekuensi message sebesar 1.000, frekuensi carrier sebesar 20.000 gitu kan. Message sama dengan ini ya, begitu ya, seperti itu ya. Cost bla 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 gitu kan. Kemudian carrier gitu kan. Di sini ada kan. Carrier sama dengan 2 pi FCT kan begitu kan. Sini kalikan. Pi-nya dia sudah tahu ya, pi itu 3,14. MATLAB itu udah tahu. Jadi bahasanya MATLAB itu udah agak tinggi ya bahasanya ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian di sini adalah ini kenapa error? Oh kurang. Oke, ya. Nah, kemudian kita plot gitu kan di sini kelihatan cos kali cos tadi rumus yang di awal eh mana ya? Ini dia rumus yang ini saya masukkan ya. Rumus yang ini saya masukkan ke dalam MATLAB gitu kan. Eh, apa? Ini kan ada AM cos 2pi FMT, 2pi FMT. Ini kan satu ya, satu dikali gitu kan. AM-nya kalau amplitudenya satu ya, ya satu lah. Cos 2pi FCT dan seterusnya. Oke. Nah, di sini di plot T, Y gitu kan. Maka ketika saya running thread gitu kan, apa nih ya?
modulasi DSBSC underscore 01. Nah, ini dia. Ini adalah sinyal yang dimodulasikan, ya, begitu ya, seperti itu. Nah, carrier-nya gimana, Pak? Gitu kan. Jadi apa? Kalau AM-nya, Pak pengen AM-nya dimasukkan, begitu kan? Nah, di sini misalkan boleh di sini dimasukkan AC, AM dulu lah. AM sama dengan 1, AC sama dengan 2, misalkan seperti itu ya. Apa? Titik koma. Oke. Di sini maka kita tinggal pakai gitu kan AM, eh ya betul, AM kali gitu kan, kemudian eh, AC kali, begitu, pakai kurung aja lah biar beda ya. Nah, oke. Oke, ini AM dikali AC, kita running thread. Nah, maka hasilnya seperti ini, sinyalnya akan sama begitu ya, seperti itu ya. Kemudian kalau kita pengen lihat apa namanya, message-nya gimana, message-nya ya berarti kan plotnya tadi message to M ya, message-nya tuh akan kecil. Nah, ini dia. Ini tadi message-nya. Oke, seperti itu. Kemudian di sini apa? Apa? Carrier-nya? Carrier akan lebih rapat. Nah, begitu kan. Carrier-nya bisa dirapatkan lagi nggak? Bisa. Misalkan 10 lah ya. Ini dia. Nah, dia lebih rapat tuh sinyalnya. Gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian apa? Ini frekuensi lebih tinggi nih. Gitu kan. Maka di sini Y. Di sini kita plot lagi Y. Nah, sinyalnya jadi seperti ini. Gitu ya. Seperti itu. Biar tidak terlalu rapat. Di sini aja kita plot 5. Nah, atau kebanyakan lah keduanya. Nah, nah seperti ini masih kelihatan ya. Nah, ini kita bisa apa sinyalnya berapa begitu kan? Di sini berapa berapa apa berapa volt dan seterusnya kan kelihatan ya begitu ya. Kita bisa juga melihat secara 3D begitu sinyal-sinyalnya seperti apa. Time-nya berapa, kemudian di sini voltase. Ini tegangan ya. Jadi ini adalah sinyal yang dikirimkan ke antena. Begitu ya. Apa namanya? Sinyalnya bentuknya seperti ini gitu. Jadi apa namanya? Dia sinyalnya sinyal AM begitu. Oke, baik. Eh, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai mana? Nah, ini sudah didemodulasi ya, begitu ya. Maka ketika sudah didemodulasi, maka kita ada reseti sinyal, ada berbagai jenis caranya. Ini pakai apa ada namanya peloton dan seterusnya untuk dibagikan ya, untuk di apa di fase lock loop dan seterusnya. Ini adalah cara-cara, ini kita tidak bahas di sini ya, karena ini adalah di elektronika telekomunikasi ada ini ya. Di sini hanya menunjukkan bentuknya secara MATLAB. Nah, spektrumnya seperti apa? Sini udah ada belum ya spektrumnya ya? Udah ada. Nah, spektrum. Jadi dia, Pak, kalau misalkan modulasinya sinyalnya 2, gimana message-nya? Nah, ini kan cost tambah cost. Nah, nambah ruwet lagi sebenarnya tuh. Kan ini dua buah sinyal kan dikirimkan gitu kan. Aslinya 2 atau banyak? Aslinya banyak banget sinyalnya ya. Apalagi alat musik dan seterusnya gitu kan. Ada yang ngobrol belakangnya alat musik. Wah, pokoknya nambah runyam tuh. Begitu ya, seperti itu. Ini hanya 2. Hanya 2 dikalikan apa? Dikalikan cost, lihat kan ya. Karena aslinya cost atau enggak suara manusia? Enggak cost ya aslinya tuh ya. Kan nggak ada suara manusia tuh random kan, bukan cost. Tapi karena ini apa? Metode pengajaran dan seterusnya, saya harus memberikan yang apa yang sesimpel mungkin untuk mudah dipahami begitu ya. Ini message-nya ada 2, cost kali cost, frekuensi message pertama, frekuensi message kedua gitu ya, gitu. Nah, kemudian ya kalau misalnya frekuensi message keduanya 0 ya dia 0 ya misalkan ya, maka dia tinggal hanya 1 begitu kan, seperti itu kayak gitu. Nah, ini contohnya yang kedua, atau message yang ketiganya misalkan 7, maka dia lebih lebih runyam kembali. Nah, ini seperti ini ya yang dikirimkannya. Aslinya sinyalnya seperti ini. Cuma karena contoh-contoh apa soal, maka kadang dibuat rada bagus kan begitu ya. Seperti itu. Spektrumnya bagaimana? Nah, ini spektrumnya sudah diplot lah ya, begitu kan. Pakai FFT gitu kan. Nah, ini dia FFT, ada tuh fungsinya ya, FFT, shift, dan seterusnya. Kemudian kita running. Aduh, stop. Mana bisa running nggak? Atau error.
FM, oh ini FM berapa nih? Oh, FM 2. Oke, start. Nggak mau tampil ya. Nah, kadang-kadang begitulah. Spektrum modulasi DSBSC. Mudah-mudahan tampil di sini. Nggak mau juga ya. Ada error nggak? Oh, dia ada error. Y, YS, dan seterusnya. Dia masih error ya, nanti coba tak perbaiki. Oke, kira-kira seperti itu dari apa namanya, dari penjelasan berbagai macam modulasi ya, begitu ya, seperti itu ya, dari mulai sinyal, sinyal gitu, apa untuk kemudian dengan multi sinyal juga seperti itu ya, bisa ya. Jadi ini tadi spektrumnya seperti apa? Spektrumnya ya seperti yang tadi, begitu ya. Mana tadi? Nah, ini dia ada bisa jadi dua. Harusnya seperti ini hasilnya ya. Harusnya seperti ini. Nanti saya coba cek kembali. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan dari apa materi hari ini. Jadi kita bahas yang mana? Kita bahas yang satu ini ya. Apa? BSB, SC, modulation. Caranya dengan dikalikan langsung. Ada yang ditanyakan? Pusing? Ah, nggak apa-apa lah ya. Pusing berarti. Oh iya, silakan. Ini ada. Izin bertanya untuk Silakan, Nabila. aplikasinya MATLAB-nya bisa dikirim ke grup nggak, Pak? Hah? Biar kirim ke grup ya. Iya, Kalau iya kirim ke grup, sama codingannya biar bisa dicoba, Pak. baik. Kalau codingannya mungkin nanti tak coba kirim. Kalau MATLAB-nya kirim ke grup kan ada 10 giga ya, MATLAB-nya itu ya download aja lah gitu ya. Seperti banyak di internet kok gitu ya. Ini versi lama MATLAB-nya ya Oh, gitu. gitu. Atau Baik, Pak. silakan apa namanya untuk codingannya nanti coba tak lampirkan di PPT ya begitu. Download aja dulu di MATLAB, sederhana kok ininya apa? Enggak, download MATLAB-nya aja gitu ya, seperti itu ya. Banyak karena kalau ke grup itu kan dia software ya, software komputasi rada berat sebenarnya tuh kalau MATLAB ya. Apa tampilannya memang di depannya tuh enggak meyakinkan begitu ya. Cuma cuma dia powerful banget gitu ya, seperti itu ya MATLAB gitu. Jadi dan dia bahasanya sudah bahasa tinggi ya. Jadi kalau penjumlahan dia langsung paham, Cosby. Jadi bahasanya matematik banget gitu kan. MATLAB itu matrix laboratory ya, begitu ya, bukan bukan matematik laboratory. Silakan di-download aja untuk codingannya, nanti kita coba share di grup aja atau via apa PPT ini. Baik, terima kasih, Pak. Baik, mari. Ada lagi yang ini yang tanyakan? Ya, silakan. Pak, Assalamualaikum, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini untuk yang videonya bakal di-share lewat apa ya, Pak? Ya, di videonya akan saya share lewat apa namanya Google Drive ya, begitu ya. Nanti akan saya share buat all, jadi bisa dibuka ya, seperti itu. Soalnya kalau ngupload di Smada tuh kayaknya ada batas maksimalnya juga kayaknya, gitu. Oh, Kemarin baru oke, baik, baru Pak. kemarin baru apa? Baru saya apa rapihkan ya posisi-posisi, jadi biar nggak numpuk dengan mata kuliah yang lain. Ada lagi yang Baik, Pak. ditanyakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oh ya sudah saya isi ya di apa kehadirannya ya, silahkan diisi ya, diisi akal. Ada lagi yang ditanyakan yang lain? Nah, mumpung masih awal-awal, coba ya banyak belajar software ya, gitu ya. Apa belajar software, apa MATLAB gitu kan, seperti itu kan, atau Python gitu. Itu sangat bermanfaat, apalagi Anda misalkan mau ke arah machine learning dan seterusnya, itu bermanfaat sekali gitu. Jadi jangan waktunya dipergunakan lah, pergunakan waktunya dan tambahkan belajar bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya naikkan. Kalau Anda pengen apa mengbus ya, sayang waktu kuliah itu dipergunakan secara maksimal. Oke, itu saja dari saya. Nggak ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatian semuanya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Saya stop share.